Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lutfi Sama Belajar. Akhirnya setelah menunggu kurang lebih 9 bulan dari tahun lalu, saya bisa beli kamera ini ya, Sony ZV-E10 ya. Kalau teman-teman mau simak unboxing lengkapnya, silakan simak intro berikut ini. Ini memang sengaja saya beli karena melihat konten saya kayak perlu perbaikan terkait dengan gambar, dan HP saya yang sudah mulai baterai cepat habis. Ya ini juga bisa buat nanti saya bikin iklan-iklan, bikin video-video produk, segala macam, ikut lomba lah ya. Nah, ini Sony ZV-E10 adalah kamera para konten kreator ya. Banyak yang make ini. Kemudian keunggulannya adalah dia penggunaannya gampang dan juga bisa diganti lensanya ya. Sebelumnya kan ada juga Sony ZV-1 kalau nggak salah ya, itu kemudian ZV-1F katanya, dan katanya akhir bulan ini mau keluar Sony ZV full frame ya, tapi yang full frame. Kalau ini kan APS-C, cuman akhir Maret. Nah, nggak tahu nih maksudnya harga berapa. Pas saya baca di Sony Alpha Rumor sih katanya kurang lebih harganya sekitar 1000-an sampai 2000 dolar. Nah, itu nggak masuk di budget saya, tapi kalau ini masuk. Nah, kebetulan harganya turun naik pas keluar, kalau nggak salah ya 2020 atau 2021 ya, itu 11 juta. Nah, sekarang harganya udah menyentuh angka 12 juta atau 11,999. Nah, saya beli ini di JPC Kemang, kurang lebih harganya pas weekend jadi 11,6 kalau nggak salah di Tokped ya, tapi saya belinya langsung ke sana, ke JPC Kemang, dan saya beli langsung tapi pakai aplikasi Tokped, itu bisa, dan dapat cashbacknya 300.000. Lumayan, kurang lebih harganya adalah 11,3. jadi ya worth it lah. Ntar kita lihat ya, karena ini kamera untuk konten creator, isinya banyak kan tentang video ya. Kalau untuk fotografi sih saya tidak merekomendasikan, meskipun memang ini bagus buat foto ya, saya sudah pernah lihat reviewnya di YouTube. Nah, sekarang kita coba unboxing. Nah, ini segala udah kebuka karena memang saya belinya langsung di JPC Kemang, meskipun pakai aplikasi Tokped biar dapat cashback. Kita lihat isi di dalamnya. Ya, ini ada produk Sony, kemudian tentang kamera ini, kartu garansi ya, garansi kalau nggak salah garansi setahun ya di JPC Kemang tuh. Ini ada kelengkapan kabel. Yang pertama ini kabel buat charger kayaknya ya, ini ya. Kemudian ini juga charger, cuman memang beda ujungnya nih ya. 2, 3, ini juga kabel charger nih, soalnya ini buat yang ke adaptor nih kalau nggak salah ini ya. Ini sama semua nih, 3 barang ini sama semua, 1, 2, 3. Yang kalau kita kan pakai yang kayak gini nih ya. Oke, 3 charger. Ini apa nih? Oh ya, ini colokan Type C nya untuk jadi ntar kalau nggak salah dari yang sini kemudian ke adaptor, kemudian ke sini yang Type C. Nah, ini bisa langsung juga ke laptop atau komputer, digunakan sebagai webcam ya, ya, bisa buat Google Meet atau Zoom. Saya sebelumnya pernah lihat orang menggunakan kabel USB-A to USB-C, ini langsung bisa colok jadi webcam gitu kan di komputer atau laptop. Nah, ini dia adaptornya nih ya. Nah, jadi nanti nyambungnya ke sini nih. Yang sini, ke sini, dan ke sini. Jadi 3 ini buat charger. Kemudian ada baterai Sony NPF50 ya, kelihatan kayak gini ya. Kemudian dead cat ya, busa-busanya, busa kucing ya, biar meredam angin. Karena emang ini buat keperluannya video, maka dapat ini ya. Kalau kamera-kamera yang lain nggak ada sih kayak gini. Ini hanya dapat di Sony ZV aja, yang buat vlogging video. Satu lagi dapat strap Sony. Strapnya lucu nih, maksudnya karena nggak terlalu besar ya, kecil gitu cukup lah. Meskipun kadang ya strap juga kadang berguna, kadang juga tidak. Terus terang kalau video saya cuma buat tempelin aja, maksudnya nggak sampai, karena kalau ditaruh di leher agak pegel sih.
paling buat di tangan. Dan tentunya ini unitnya, wow, ini dia. Ya, layarnya dibalik sini karena dia bisa diputar atau di variangle ya. Nah ini dia. Kita lihat dari bahannya dulu. Ada yang bilang ini bahannya plastiknya banget. Enggak banget sebenarnya sih. Emang bahannya ini apa ya? Ini plastik, tapi plastiknya bukan yang itu banget. Maksudnya yang oke lah, bagus ya. Apa finishingnya oke. Dan pegangannya, gripnya ada juga yang bilang nggak enak ya. Memang kecil ya di sini ya kan, kelihatan nggak sih kecil ya segini ya. Tapi buat tangan saya yang ya kan saya tinggi 165 lah, berarti 70, masih oke lah tangan saya itu. Ngaruh nggak sih berat badan sama tinggi dengan genggaman tangan? Ya gitu, masih enak-enak aja sih saya mah. Soalnya kadang ada yang bilang ada yang bilang reviewer karena tangannya mungkin lebih besar, gede gitu kan, dia sempat nyentuh yang zoom ini nih. Nah kan ada zoom ya. Nah, kalau saya sih nggak kena tuh. Ya kalau mau lebih oke lagi mungkin pakai itu apa, small rig gitu kan, yang biar lebih besar pegangannya, lebih enak lah. Ini sih buat saya udah enak sebenarnya. Ya, ini lensa kit ya biasa ya. F-nya 3,5 sampai 5,6 dan jaraknya 16 sampai 50 mm OSS, optical steady shoot. Jadi sudah optical steady shoot untuk lensanya. Ini kabel ini power zoomnya. Nah ini dia tadi. Ini yang dead cat-nya kita coba pasang ya. Kalau nggak salah ini untuk Sony ZV-E 10 ini speakernya sudah apa ya? Stereo atau apa ya bahasanya? Pokoknya udah lebih bagus lah dibandingkan kamera Sony yang lain lah ya gitu kan, karena emang ini spesial buat vlogging gitu kan, jadi penggunaannya simple. Nah gini, kasih apa namanya, tripod kecil atau ya tripod kecil ya buat begini-gini gitu kan, saya belum punya. Kemudian kita lihat apa ada di sini. Ini ada tombol off dan on. Maaf saya ngetek gini aja ya, angle dari atasnya nggak ada emang. Jadi kelihatan nggak sih off on gitu ya, kelihatan off on ya. Kemudian ada tombol kamera, video, sama SNQ atau apa nih, slow and quick ya, maksudnya slow motion gitu kan. Ini tombolnya di sini kelihatan di bawah yang on off ya. Ya. Kemudian ada yang warna merah, ini buat tombol record, gede banget ya. Kalau kamera-kamera Sony yang lain, yang Sony Alpha gitu kan, yang kurang lebih harganya kayak gini, kecil ya kabel apa tombol buat ngerekamnya, karena ini buat vlogging jadi besar. Nah ini ada yang buat efek bokehnya di sini nih ya, kalau nggak salah namanya defocus, jadi backgroundnya otomatis blur kalau kita pencet yang ini ya. Kemudian ini ada yang zoom ya, zoom. Kemudian ini tombol apa nih kalau nggak salah ya, aperture kalau nggak salah ini nih. Nah ini juga ada ya menu FN segala macam di sini ya, kan menu-menunya mirip banget sama Sony Alpha yang lain. Dan yang harganya mirip sebenarnya bukan mirip, lebih mahal dikit sih ya, persis lah Sony Alpha 6400. Saya sebenarnya mau beli itu juga, cuman ternyata dia belum ada colokan. Nah itu dia yang penting nih, controlling buat atau monitoring buat ya headset atau earphone gitu kan. Nah di sini dia ada, saya udah pernah lihat dan kontrolnya udah oke gitu kan, tergantung headset atau headphone atau earphone yang dipakai ya. Di sini ada di bawah sini ya. Ya terus kemudian ada tombol ada colokan Type C sama HDMI ya. Dan yang di atasnya colokan buat mic eksternal kalau mau ditambahin ya, di sebelah sini. Oh iya tadi selain defocus buat bikin backgroundnya blur, kita juga bisa produk showcase kalau salah. Jadi kalau kita gini nanti dia fokus ke produknya, bukan ke wajah saya kan. Bisa kalau kamera yang lain itu kalau kita nggak tutup mata tetap fokusnya kita, tapi kalau yang ini kita giniin nanti akan fokus ke produknya gitu kan, produk showcase. Nah ini dia yang saya suka lagi, triangle ya, yang dimana kamera-kamera Sony yang harganya sebutannya apa, mid range kali ya, 11 juta gitu, nggak ada yang kayak gini, belum ada di variangle gini gitu kan. Ada mungkin yang 7C ya 20-an juta gitu kan, kayak gini bisa begini gitu kan, jadi bisa bebas gitu kan.
atau kalau mau begini biar ini juga bisa gitu segala macam lah ya. Intinya kalau kita bisa begini kita bisa ngontrol ya, ngontrol apa namanya kalau kita sedang ngerekam. Meskipun yang 6400 yang harga mirip kayak gini bisa dikatasin, cuman kalau misalnya ada apa kayak mic di sini itu nggak bisa kalingan. Kalau ini masih bisa karena di sebelah sini. Dan itu saja mungkin, kayaknya nggak ada lagi. Kita coba simulasikan kamera ini ya. Ya, ini saya menggunakan kamera Sony ZV-E10. Ya, ini jaraknya berapa nih ya? Semeteran lah ya, semeteran. Ini pakai Full HD. Kalau nggak salah 50 atau 60 fps lah. Dan ini bedanya sama kamera yang lain kayak gini nih. Nah, ini kayak gini nih. Tuh apa namanya? Dia ada merah-merah tuh di kameranya. Kemudian di layarnya juga ada merah-merah. Ini fitur yang dipunya oleh Sony FX30 nggak salah yang buat sinema itu ya. Tapi kalau di sini sudah punya, padahal harganya hanya 11 jutaan lah ya. Nah, ini saya menggunakan iPhone 7. Nah, ini produk showcase on ya. Sekarang kita coba ambil speaker saya. Nah, ini dia Eagle Terra 3 Mini ya, seginiin ya. Buka saya blur nggak? Sekarang coba barang yang lain. Ini putih produk showcase. Nah, harusnya fokus ke produk atau gini. Baik, segitu aja mungkin unboxing dan review singkat dari penggunaan kamera Sony ZV-E10. Apakah masih worth it di 2023? Masih worth it, soalnya di harga yang segini 11 jutaan untuk kamera yang apa namanya bisa vari angle atau autofocus yang bagus di Sony. Ya ini dia. Kalaupun kamera yang lain ada Canon, ada Nikon, kalau saya lihat dia nggak ada itunya apa, headphone monitoringnya. Tapi kalau ini bisa ngecek gitu kan. Dan juga ini punya fitur yang sinema tadi, ketika layar itu direkam dia warna merah, jadi kita tahu kita mulai rekam itu kapan gitu kan, karena memang kadang nggak ketahuan tuh udah mulai apa enggaknya rekamnya. Oke, sekian, semoga bisa memberikan teman-teman pencerahan atau informasi terkait kamera Sony ZV-E10. Kalau teman-teman mau beli silahkan di 2023. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini, klik like dan juga pencet tombol merahnya subscribe, sehingga nanti kalau saya upload video-video baru teman-teman bisa dapat videonya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.